Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Trijuni Laksmono Basrian dengan NIM D1D024025 dari kelas R001. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kajian berjudul Valuasi Ekonomi Dampak Kesehatan dari Pencemaran Udara PM10 di Indonesia dengan menggunakan metode dose response function. Pencemaran udara partikulat halus PM10 masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Rata-rata konsentrasi PM10 nasional mencapai angka 46,74 mikrogram per meter kubik yang jauh melebihi ambang batas aman WHO sebesar 20 mikrogram per meter kubik. Paparan PM10 dalam jangka panjang dapat menyebabkan kematian dini, penyakit jantung, serta gangguan pernapasan. Namun, hingga saat ini perhitungan kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan dari PM10 di Indonesia masih belum dilakukan secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menghitung jumlah kasus kesehatan yang disebabkan oleh PM10 serta menilai beban ekonomi yang ditimbulkan melalui pendekatan value of statistical life dan cost of illness. Penelitian ini dilakukan karena belum tersedianya estimasi kerugian ekonomi yang komprehensif akibat pencemaran PM10 di Indonesia. Di sisi lain, kasus penyakit terkait polusi udara terus meningkat setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar ilmiah bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pengendalian polusi udara, serta membuktikan bahwa pencemaran udara bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga masalah ekonomi yang berdampak besar. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dose response function atau DRF. Rumus utama yang digunakan adalah di mana DH sama dengan B dikalikan dengan POP dan dikalikan dengan DA, di mana B merupakan koefisien respon dari WHO, POP itu adalah jumlah populasi beresiko, dan DA adalah peningkatan konsentrasi PM10 di atas standar WHO. Melalui metode ini, dihitung berbagai dampak kesehatan seperti kematian dini, penyakit jantung, dan pernapasan, asma, serta bronkitis pada anak, hingga jumlah hari kerja yang hilang. Valuasi ekonomi ini dibagi menjadi dua pendekatan utama. Yang pertama adalah Value of Statistical Life atau VSL yang digunakan untuk menilai kerugian akibat kematian dini dengan metode Benefit Transfer. Yang kedua adalah Cost of Illness atau COI yang digunakan untuk menilai kerugian akibat kesakitan meliputi biaya rawat inap, biaya pengobatan, biaya transportasi, serta kehilangan produktivitas kerja. Selanjutnya, penelitian ini dilakukan pada skala nasional, mencakup seluruh wilayah Indonesia. Populasi yang dihitung juga meliputi seluruh penduduk untuk kasus mortalitas dan penyakit jantung, serta paru-paru. Anak-anak di bawah 18 tahun untuk kasus asma dan bronkitis, serta penduduk usia kerja untuk perhitungan hari kerja yang hilang. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil utama penelitian, yang dimana jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, total kerugian ekonomi akibat pencemaran PM10 di Indonesia mencapai sekitar 373,1 triliun rupiah per tahun. Yang apabila dihitung secara per kapita, kerugian yang ditanggung setiap penduduk mencapai sekitar 1,53 juta rupiah per orang per tahun. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara PM10 memberikan beban ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia. Dengan kontribusi terbesar berasal dari kematian dini,
Metode DRF yang dikombinasikan dengan pendekatan VSL dan COE terbukti efektif dalam mengukur dampak ekonomi pencemaran udara. Implikasinya, diperlukan pengendalian emisi yang lebih ketat, khususnya dari sektor transportasi dan industri, penguatan kebijakan kualitas udara, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pencemaran PM10. Demikian presentasi dari saya. Semoga presentasinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.